Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena pagi ini kita boleh beribadah kepada Tuhan, meresponi panggilan Tuhan untuk boleh senantiasa bersekutu kepada Tuhan. Marilah kita mengambil sikap berdiri, kita mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah kita akan memulainya dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Segala hormat hanya bagi Allah kita yang maha kudus, yang maha suci. Dia yang layak kita tinggikan dan kita agungkan. Suci, suci, suci. Suci,
Pelaksana firman Tuhan yang menjadi pengantar ibadah kita pagi ini terambil dalam Mazmur pasal 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, wawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Silakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan karena keagungannya. Kita memuji akan kebesarannya, anugerahnya senantiasa melimpah. Dia sudah mengirimkan anaknya yang tunggal kepada kita untuk menghapuskan dosa kita. Mari kita akan memuji Tuhan, pujilah Allah. Kita berdiri, kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Bila kita penuh dengan kejujuran di hadapan Tuhan, mengakui setiap kesalahan kita, baik yang kita lakukan dalam perbuatan maupun pikiran kita mau sungguh-sungguh mengakuinya di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami yang pengasih, kami sungguh datang penuh dengan penyesalan. Kami begitu lemah, kami tidak berdaya dengan dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami seringkali menjadi orang yang keras kepala.
Kami menjadi orang yang egois. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang besar melembutkan hati kami, menolong kami untuk senantiasa boleh hidup di dalam rencana-Mu, dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Basuhlah kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami semua boleh layak untuk menghadap hadirat-Mu, untuk menghadap Engkau yang Maha Suci. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur. Dan biarlah Allah Roh Kudus mampukan kami untuk senantiasa hidup di dalam jalan-jalan-Mu, memuliakan nama Tuhan, dan senantiasa boleh menyenangkan hati-Mu. Ajari kami ya Tuhan untuk senantiasa boleh dekat kepada Tuhan, semakin rindu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai ayat 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Mari kita akan membaca petunjuk hidup baru bersama-sama yang terambil dalam Hosea pasal 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih kesetia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Silakan duduk kembali. Biarlah hati kita senantiasa rindu kepada Tuhan Yesus, haus akan kebenarannya, dan marilah kita senantiasa memuji Tuhan dan senantiasa boleh memuliakan Tuhan kita. Hatiku selalu rindu akan Yesus. Selalu rindu akan Yesus, hatiku selalu rindu akan-Nya. Meski ku tahu Ia selalu serta, tapi ku masih rindukan Sinya. Hatiku selalu rindu, hatiku selalu rindukan Yesus. Aku mau selalu tinggal serta-Nya, aku amat rindu akan Yesus. Hatiku selalu rindu akan Yesus, aku rindu dipimpin Tuhanku. Ini ku tahu Dia selalu pimpin daku, kasih rahmat-Nya selalu sertaku. Hatiku selalu rindu, hatiku selalu rindukan Yesus. Aku mau selalu tinggal serta-Dia, aku amat rindu akan Yesus. Mari sidang jemaat terkasih, kita berdiri. Kenalkah engkau akan Yesus itu? Ngapa masih hidup dalam susah? Oh terimalah Dia juru selamatmu, kau kan dapat anugerah melimpah. Hatiku selalu rindu, hatiku selalu rindukan Yesus. Aku mau selalu tinggal serta-Nya, aku amat rindu akan Yesus. Hatiku selalu rindu, hatiku selalu rindukan Yesus. Aku mau selalu tinggal serta-Nya, aku amat rindu akan Yesus. Kita
percaya sekala tempat, sekala abad kita mengikrarkan pengakuan iman lasuri yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita akan masuk doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pendeta Karyaman Gea. Saya persilakan. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersehati menaikkan syafaat kita kepada Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena pada kesempatan ini kembali kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap jemaat-Mu yang dengan setia boleh mengikuti ibadah yang kami lakukan secara online selama ini. Biarlah ya Tuhan, pelayanan ini sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi jemaat, sungguh-sungguh boleh menolong jemaat untuk semakin bertumbuh dan dikuatkan, khususnya di tengah-tengah wabah virus corona yang kami alami saat ini. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini kami juga terus berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh Tuhan percayakan untuk melayani Engkau. Kiranya Tuhan juga terus memimpin kami, tambah-tambahkan kekuatan dan kemampuan kepada kami di dalam melayani Engkau Tuhan, sehingga pelayanan kami semakin baik, semakin memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus memberkati jemaat-Mu di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi saat ini. Ya Tuhan, kami mohon kekuatan dari Engkau. Mereka yang mengalami dampak daripada COVID-19 ini, Tuhan tolong, Tuhan pimpin mereka, baik itu di dalam ekonomi mereka, dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan kuatkan di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami ini. Biarlah mereka tetap meyakini dan berpengharapan di dalam Engkau Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau pasti akan menguatkan dan menolong kami di tengah-tengah kesulitan yang kami alami saat ini. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini juga kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, untuk saudara-saudara seiman kami, jemaat-Mu yang boleh bersuka cita karena bertambahnya umur mereka pada minggu yang akan datang ini. Kiranya Tuhan juga terus memberkati dan memimpin kehidupan mereka. Kiranya dengan bertambahnya usia mereka juga semakin bertumbuh di dalam iman kerohanian mereka kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Chia Fung Yung, Saudari Gresly Mailima Santoso, Bapak Suyono, Ibu Mia Astuti, Bapak Rudi, dan Saudari Belinda Maris Haryanto. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati mereka, memimpin kehidupan mereka Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, usaha mereka, bahkan studi mereka. Selain ini juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, penyakit, kelemahan fisik yang mereka alami. Kiranya Tuhan juga terus menjamah, memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Lili Agustin, Ibu Florencia Hartono, Bapak Manuel Kilai, Ibu Seiming, Ibu Oktiur Lestari Putri. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu ini. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, Tuhan jamah, berikan kesembuhan dan pemulihan kepada mereka. Berkatilah upaya-upaya yang mereka lakukan ya Tuhan, pengobatan-pengobatan yang mereka lakukan, kiranya Tuhan pakai sebagai alat anugerah Tuhan untuk memberikan kesembuhan dan pemulihan kepada mereka. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini juga kami
menyerahkan bangsa dan negara kami, khususnya di dalam menghadapi wabah virus corona ini Tuhan. Kami mohon pertolongan dari Engkau, berikan hikmat, kekuatan, kemampuan kepada para pemimpin bangsa kami di dalam menangani wabah ini ya Tuhan. Presiden, Wakil Presiden, dan juga jajarannya ya Tuhan. Tolonglah mereka ya Tuhan, sehingga dengan hikmat yang dari Tuhan, mereka boleh mengambil kebijakan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Engkau. Dari pusat sampai ke daerah-daerah, Tuhan pakai, Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kemampuan untuk memimpin bangsa ini. Dan kami juga berdoa untuk warga negara Indonesia, biarlah Tuhan juga memberikan hati yang bijak di dalam menghadapi virus corona ini Tuhan, sehingga mereka juga boleh mengikuti aturan pemerintah di dalam menghadapi wabah virus corona ini. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk para medis yang berjuang. Biarlah Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan, berikan semangat kepada mereka Tuhan, sehingga mereka juga tidak putus asa di dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang beribadah saat ini. Tuhan juga memberkati mereka, khususnya sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu itu Tuhan sungguh-sungguh boleh menjadi kekuatan berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Yohanes Nelson Luan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk menaikkan satu pujian lebih dalam lagi. Ya Tuhan, selalu berada di dekatku, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatku, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu.
Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kepada hambanya saya persilakan. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu diberkati lagi melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Berikan kepada kami hati seorang murid yang mau mendengar, dan tolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerti dan memahami firman-Mu, serta mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang terbatas, Tuhan urapi, sehingga boleh memperkatakan firman-Mu dengan baik dan benar. Dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, kenal Tuhan, kenal diri, dan tahu diri. Firman Tuhan terambil dalam Kejadian pasal 5 ayat 18 sampai ayat 24. Saya akan membacakan bagi kita sekalian Kejadian pasal 5 ayat 18 sampai ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita dengan tema tadi, saya ada beberapa pertanyaan bagi kita. Yang pertama, sudahkah kita bergaul dengan Allah? Sekali lagi, sudahkah kita bergaul dengan Allah? Yang berikut, berapa persen kita mengetahui kehendak-kehendaknya? Berapa persen ibu bapak dan saya mengetahui kehendak-kehendak daripada Tuhan kita? Yang berikut, seberapa persenkah kita melakukan kehendak-kehendaknya tadi? Seberapa persen kita melakukan kehendak-kehendak yang tadi? Dan yang terakhir, berkat-berkat apa yang telah kita terima selama kita hidup, bergaul dan mengenal Allah kita? Ataukah kita tidak pernah mengalami berkat Tuhan? Baiklah, kiranya keempat pertanyaan tadi menjadi acuan untuk kita masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama belajar dari satu tokoh yang mungkin tidak asing di telinga kita, yaitu Henok. Henok merupakan anak atau keturunan dari Set. Ayah Henok adalah Yared yang juga hidup takut akan Allah. Dari Henok, Alkitab menegaskan, memberikan bukti bahwa dari keturunan Set ada
orang saleh yang hidupnya bergaul dengan Allah. Kita melihat pada pagi hari ini, kita melihat teladan hidup daripada Henokh. Siapa sih Henokh ini? Seberapa spesialkah dia di mata Tuhan? Kita harus terbuka bahwa Alkitab tidak memberikan keterangan secara rinci bagaimana Henokh hidup, bagaimana ia belajar tentang Allah, bagaimana ia mempertahankan kelakuan hidupnya bersih di tengah zamannya yang begitu bobrok atau rusak. Namun satu yang jelas Alkitab berikan keterangan, yaitu ia hidup berkenan kepada Allah. Itulah yang menjadi pembeda antara Henokh dan orang-orang di zamannya. Henokh hidup tidak berpaling dari Allah. Pertanyaan saya, siapa yang mengajar Henokh pada waktu itu? Mungkin bapak leluhurnya, opa buyutnya, Set, dan juga keturunan di atasnya, yang takut akan Allah, yang hidup taat. Tapi dalam kisah Alkitab tidak mencatat dengan rinci terkait hal itu. Tapi saya melihat bahwa Henokh kemungkinan besar diajar secara langsung oleh Allah dan juga oleh bapak-bapak leluhurnya yang hidup takut dan taat kepada Allah. Dan Henokh pun dikatakan ia hidup berkenan. Kenapa dia berkenan? Kita melihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 5 dan 6. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam hal ini Alkitab menjelaskan Henokh hidup berkenan kepada Allah. Ia tidak berpaling sedikit pun. Berpaling artinya apa? Dia memalingkan diri daripada fokus hidup kepada Allah, dan ia melihat dunianya yang pada waktu itu sudah rusak. Puncak daripada kebobrokan manusia di zaman Henokh yaitu ketika kita melihat di kisah Nuh. Allah menghukum manusia yang sudah bobrok, sudah rusak dengan air bah. Dengan air bah Allah memusnahkan seluruh yang hidup, manusia, binatang, dan juga semua yang bernafas, kecuali Nuh dan keluarganya. Henokh di tengah zaman yang begitu bobrok, dia menunjukkan diri, menunjukkan kualitas imannya yang berbeda dengan orang-orang sezamannya. Mengapa? Karena ia hidup berkenan kepada Allah. Ia mengikuti bapak leluhurnya yang mengajarkan dia untuk hidup takut akan Allah. Kualitas kedekatan kita dengan Tuhan akan menolong kita untuk melawan tawaran, giuran daripada dunia untuk membawa kita jauh daripada Allah kita, sehingga kita tidak sampai mengecewakan Tuhan. Di sini juga kita melihat peran keluarga sangat penting dalam membentuk diri Henokh menjadi seorang pribadi yang hidup takut akan Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Sanggupkah kita tampil berbeda di tengah tawaran yang menggiurkan dari dunia ini? Ingat pertanyaan, 4 pertanyaan saya tadi. Apa yang harus kita lakukan? Yang berikut kita melihat Henokh menjaga intimasi dengan Tuhan. Sekali lagi, Henokh menjaga intimasi dengan Tuhan. Kepada sosok Henokh Alkitab memberikan istilah Vayit Halek dalam bahasa Ibraninya, yang diartikan hidup bergaul. Dan kejadian ini
berlangsung terus-menerus sepanjang hidupnya. Kata Vayithalik artinya bergaul erat dengan Allah seumur hidupnya, berlangsung terus-menerus, tidak pernah terhenti. Alkitab di dalam Mazmur pasal 25 ayat 14 dikatakan demikian. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Maksud daripada ayat ini adalah Tuhan berkenan, Tuhan memandang, Tuhan melihat, Tuhan menghargai orang yang bergaul karib dengannya. Karib artinya dekat, erat, intim. Jadi Henokh dikatakan bergaul karib, dia intim dengan Tuhan. Dia menjaga relasinya dengan Tuhan. Terhadap sosok Henokh, kata Yithalek tadi dikenakan 2 kali, yaitu Kejadian pasal 5 ayat 22 dan ayat 24. Secara tinjauan majas tautologia yang khas Semitik menunjukkan bahwa Henokh sungguh-sungguh memelihara pengenalan akan Allah. Sifat khasnya ialah hidup bergaul erat dengan Allah. Dalam kitab Kejadian, istilah ini hanya diberikan kepada 2 orang, yaitu Henokh dan Nuh. Kejadian pasal 6 ayat 9 dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Hidup tidak bercela. Ini menandakan istilah korban yang tidak bercacat kepada Allah dan yang berkenan. Hidup bergaul dengan Allah menjadi gaya hidup yang terus-menerus dipimpin dan dikontrol oleh Allah. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Pertanyaan saya tadi, seberapa erat kita bergaul dengan Tuhan kita akan menunjukkan kepada sikap kita, kesaksian hidup kita. Apakah hidup bergaul dengan Allah itu susah? Saya percaya tidak susah ketika kita sebagai orang percaya berpegang teguh pada firman-Nya. Bapak Ibu, ada seorang bapak yang memiliki toko kelontongan. Dia setiap sore mau pulang ke rumahnya selalu melewati depan pintu gereja. Namanya Bapak Acong. Dia singgah di depan gereja dan dia berdiam sejenak dan dia berdoa. Dia lakukan ini selama 12 tahun. Orang-orang yang melihat Bapak Acong ini bertanya, "Hei kok, lu ngapain setiap hari pasti singgah di gereja?" Dia jawab dengan santainya, "Saya singgah di gereja untuk berdoa." Seorang kaget, "Loh, bagaimana berdoa kok Acong, kok cepat banget?" "Iya, saya cuma berdoa." "Tuhan, ini oi Acong." Setelah itu dia melanjutkan perjalanannya ke rumah. Besoknya dia melakukan hal yang sama. Dia datang melewati pintu gereja, dia berdoa. Singkat Bapak Ibu, "Tuhan, ini oi Acong." Setelah itu dia ke rumahnya. Hal ini dilakukan Bapak Ibu, saya katakan tadi 12 tahun. Suatu ketika, singkat cerita, Bapak Acong sakit dan harus dirawat di ruang ICU. Ia berbaring di ruang ICU dengan penyakitnya yang cukup serius. Dia beristirahat. Suatu ketika dalam pembaringannya dia bermimpi didatangi sama Tuhan. Tuhan datang memegang kepalanya dengan lembut, memegang keningnya dengan lembut. Dia dengar suara mengatakan, "Acong,
ini oi Tuhan. Bapak Acong, Bapak Ibu langsung sadar, terbangun. Dia lepas infusnya, langsung dia keluar. Dia keluar mencari suara itu. Dia katakan kepada perawat, "Hei perawat, kalian lihat enggak? Tadi Tuhanku lewat." Para perawat katakan, "Tidak ada yang lewat. Enggak ada orang yang lewat tadi. Kami jaga di sini, tidak ada orang yang lewat." Dia katakan, "Tidak, tadi Tuhanku datang dan menyapa saya, 'Acong, ini oi Tuhan.'" Bapak Ibu, tanpa ia sadari, pemeriksaan selanjutnya, para medis kaget. Ternyata Bapak Acong telah sembuh total. Semua orang kaget. Bapak Ibu, pengenalan akan Tuhan tidak usah terlalu berpikir muluk-muluk, terlalu jauh, terlalu berat. Teladan Bapak Acong tadi patut kita perhatikan. Ingat doanya, setiap hari dia lewat di pintu gereja cuma berdoa, "Tuhan, ini oi Acong." Ekspresi dari pengenalan, pergaulannya dia dengan Allah membawa dia selalu berserah diri. Mungkin dia tidak fasih untuk berbicara dengan Allah dengan kata-kata yang menarik. Tidak, dia punya beberapa kata saja yang dia ungkapkan, yaitu, "Tuhan, ini oi Acong." Dan Tuhan pun memperhatikan ketulusan hati daripada hambanya. Ibu bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan, hidup bergaul dengan Allah, berhubungan erat dengan Allah, artinya bapak ibu dan saya dituntut untuk selalu dekat, selalu intim dengan Tuhan. Saya tidak tahu seberapa dekat ibu bapak bersama pasangan bapak ibu, entah suami atau istri dan juga anak-anak. Hubungan relasi yang intim itu tidak akan terjadi jika tidak ada komunikasi, kedekatan, maka pengenalan yang sempurna tidak akan terjadi. Sebagai seorang ayah tidak mungkin mengenal anaknya kalau tidak melakukan komunikasi, pengenalan yang intim dan dilakukan terus menerus seperti Henokh. Dia hidup 365 tahun dan dikatakan ia bergaul dengan Allah. Luar biasa. Dengan kualitas hidup yang ia miliki, ia berhasil memberikan pendidikan kepada keluarga juga keturunannya. Secara tersirat ada beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, Henokh mendidik keluarganya untuk mengenal siapa Allah yang benar dan hidup percaya kepada Allah. Yang kedua, Henokh mengajar keluarganya agar taat kepada Allah. Kita melihat hasilnya bukan Bapak Ibu? Hasilnya adalah Nuh. Beberapa generasi selanjutnya dikatakan dengan istilah yang sama. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Luar biasa. Turunan orang-orang yang takut akan Tuhan membawakan warisan iman yang turun-temurun. Dan pasti akan berbeda. Orang-orang benar, orang-orang yang hidup takut akan Allah, yang taat kepada Allah, itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Bukti nyata adalah Nuh. Nuh dan keluarganya selamat daripada air bah. Dari kisah Henokh kita belajar bahwa indikator keberhasilan seorang ayah yaitu mampu membawa keturunannya untuk mengenal siapa Allah yang benar dan keturunannya hidup takut dan mengasihi Allah. Orang-orang yang hidup bergaul, berjalan dengan Allah tentu tidak akan sia-sia.
Allah berkenan kepadanya dan memberikan yang terbaik dalam pandangan Allah. Jadi jelas, jika ingin diberkati, maka alamilah Tuhan. Patutlah kepadanya, maka ia akan meluruskan jalan ibu bapak dan saya, dan tentu kita akan diberkati. Berani hidup berbeda, berani katakan tidak pada dosa, merupakan prinsip hidup orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana kualitas orang percaya masa kini? Di sekitar kita banyak tawaran dunia yang menggiurkan. Salah satunya cinta akan uang, keserakahan, ketidakjujuran, pembangkangan kepada Tuhan, perzinahan, dan juga dosa-dosa lain yang ditawarkan oleh dunia. Disinilah kualitas hidup kita diuji. Apakah kita tergiur atau katakan tidak kepada dosa. Kualitas orang yang dekat dengan Allah akan terlihat ketika dia menghadapi masalah hidup. Seperti zaman Henokh yang jahat, manusia mulai bobrok hidupnya. Ada orang-orang spesial yang dikuduskan Tuhan, yang dikhususkan Tuhan untuk hidup berbeda. Sehingga walaupun banyak orang menyimpang, tapi mereka tetap fokus, tetap berpegang teguh kepada Allahnya, karena Allah yang dipercayai adalah Allah yang benar. Saat ini Bapak Ibu, kita pun menghadapi dunia yang semakin hari semakin jahat. Kualitas hidup orang-orang yang dekat dengan Tuhan terlihat ketika ia meresponi atau menghadapi tantangan atau permasalahan hidup. Kita saat ini hidup di dalam dunia yang semakin jahat, tidak jauh berbeda dengan zamannya Henokh, zamannya Nuh. Manusia yang semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Pengaruh dunia begitu kuat yang mencoba mencengkram, merebut manusia dari tangan Allah. Jika kita tidak kuat Bapak Ibu, kita pun akan hanyut, terbawa arus dunia ini. Mari kita harus tampil beda sebagai orang-orang percaya masa kini. Kita percaya bukan bahwa Allah kita, Allah yang menyertai kita. Sehingga dalam masa yang sulit sekalipun tetap dekat dengan Dia. Karena Dia yang paling tahu tentang hidup ibu bapak dan saya. Bagaimana mungkin Dia melepaskan kita? Tengah-tengah pandemi yang saat ini melanda dunia, tidak terkecuali Indonesia, kita pun harus tampil beda dengan kita merespon setiap permasalahan ini. Kita harus taat kepada protokol pemerintah. Gak boleh berkumpul dalam kumpulan yang banyak, pusat pembelanjaan yang ramai, jauhi itu. Dengan kita menjaga diri kita, kita pun menjaga sesama kita, sehingga kita meminimalisir penyebaran virus corona yang saat ini melanda ibu bapak dan saya. Berkat di balik ketaatan orang percaya Bapak Ibu ternyata luar biasa. Orang-orang yang hidup taat, hidup dekat, bergaul erat dengan Allah, tentu tidak sia-sia. Saya katakan tadi bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dalam pandangannya kepada setiap orang yang hidup berkenan kepadanya. Kita melihat berkat ketaatan yang diperoleh Henokh ketika ia hidup taat, hidup takut akan Allah. Kita melihat Henokh hidup selama 365 tahun, dan dia adalah salah satu dari kedua orang dalam perjanjian lama yang terangkat beserta badannya ke hadirat Allah tanpa melalui kematian. Luar biasa. Ibu bapak dan saya rindu seperti itu. Ayo gimana? Apa kita menginginkan seperti itu? Seperti Henokh dan juga Elia. Mereka tidak mengalami namanya kematian, dan ternyata
mereka diangkat ke surga. Kisah Henokh mengingatkan ibu bapa dan saya tentang kenaikan Yesus Kristus yang telah kita rayakan bersama pada hari Kamis tanggal 21 kemarin. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi ibu bapa dan saya. Ia akan datang kembali untuk menyambut kita dan menghakimi setiap manusia. Kita yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Sedangkan yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan mengalami hukuman dan kematian yang kekal. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Ganjaran yang Allah berikan luar biasa. Jadi kisah kenaikan Yesus Kristus di dalam perjanjian lama bukan suatu hal yang baru lagi. Sebab di dalam perjanjian lama sudah ada 2 orang yang langsung naik ke surga. Di perjanjian baru Tuhan Yesus. Seharusnya orang tidak akan kaget dengan hal ini. Dan percaya bahwa Allah kita adalah Allah orang-orang yang hidup. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, bukan almarhum. Pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita yaitu hidup kekal. Untuk apa Bapak Ibu takut dan khawatir? Jalanilah hidup ini dengan takut akan Tuhan. Maka kita pun mendapatkan hak yang sama. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa dikatakan naik ke surga? Naik ke surga, kita harus melihat dalam konteks atau persepsi orang Yahudi. Ketika mereka katakan langit atau samaim, langit, itu merujuk kepada 3 bagian. Yang pertama, yang dimaksud langit itu yang kita lihat awan-awan, ya, tempat burung-burung di udara. Nah, yang kita lihat itu yang pertama, yang kita bagi mereka itu maksud langit yang kelihatan seperti itu satu. Yang di awan yang kita lihat. Yang kedua, yaitu cakrawala, tempat bulan, bintang, dan benda-benda penerang lainnya. Itu juga disebut langit. Dan yang ketiga adalah tempat Allah yang Maha Kudus bertakhta, yaitu surga yang mulia. Namun Bapak Ibu, ini bukan berarti surganya orang Kristen itu ada tingkat-tingkat. Jadi orang yang percaya yang biasa-biasa di tingkat pertama, yang sedang imannya di tingkat kedua. Sedangkan yang tinggi kualitas imannya di tingkat yang paling tinggi. Tidak, Alkitab tidak menjelaskan demikian. Semua orang akan bersama-sama bersuka cita di surga. Namun pembedaannya adalah upah, yaitu apresiasi kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu dengan mendapatkan mahkota yang mulia. Itulah yang menjadi pembeda. Mari Bapak Ibu kita menata iman kita kepadanya. Sebab ada pengharapan yang indah yang telah Ia sediakan bagi ibu bapa dan saya. Dengan hidup bergaul erat dengan Dia. Selalu menaati kehendak-Nya. Dan percayalah kita akan diberkati. Sebab bagaimana mungkin seseorang diberkati kalau dia tidak hidup dekat dengan Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, seberapa dalam kita mengenal Allah kita? Apakah kita mengenal Dia adalah Allah yang benar, Allah yang sejati, atau tidak? Untuk mengetahui itu, kuncinya cuma satu. Bagaimana saat ini ibu bapa dan saya memperlakukan Allah yang kita kenal itu. Jikalau kita menganggap Dia Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah yang menolong ibu bapa dan saya melewati setiap tahap kehidupan kita, tentu
Kita akan selalu berusaha berjuang semampu kita untuk selalu dekat dengan Dia. Tetapi jika saat ini kita malah melakukan sebaliknya, Dia seperti Allah yang jauh di sana, dan kita berjuang sendiri. Seringkali manusia hanya datang kepada Dia ketika ia membutuhkan sesuatu. Tuhan, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Tetapi manusia akan pergi meninggalkan Dia ketika segala sesuatu tersedia. Ketika segala sesuatu ada, maka Dia adalah Allah yang jauh. Janganlah terjadi seperti itu. Seberapa intens kita membangun relasi dengan Dia, seberapa rindu akan firman-Nya, seberapa kita sering berkomunikasi atau berdoa dengan Allah kita. Jangan sampai Bapak Ibu berdoa jarang, baca Alkitab tidak pernah, ibadah bolong-bolong, bahkan seringkali datang terlambat. Tapi giliran pergumulan, berdoa minta Tuhan, maunya cepat-cepat. Saya pikirin orang sakit. Yang lainnya tidak dilakukan. Mau bersaksi untuk Tuhan, murung. Mau baca Alkitab setiap hari, aduh berat. Mau diberkati, percayalah akan menjadi kepala bukan ekor. Semuanya bersuka cita. Ini mustahil, tidak akan memperoleh hak istimewa itu. Tidak ada. Tidak mungkin ikut Tuhan dan punya mental seperti itu. Tidak. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita bersikap? Dari Henok kita belajar seorang pribadi yang luar biasa. Di usia 65 tahun dia sudah bergaul dengan Tuhan. Dia mempunyai anak. Setelah itu dia hidup 300 tahun lagi. Dia pun dikatakan tetap hidup bergaul dengan Allah. Bagaimana dengan kita secara pribadi maupun keluarga kita? Pertanyaan saya, jika ibu bapak dan saya diberikan umur panjang, apa yang mau dilakukan? Apakah tetap berprinsip seperti Henok? Ataukah kita memilih jalan yang lain? Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah waktu yang tepat di mana kondisi menuntut kita untuk tetap di rumah saja. Mari kita manfaatkan waktu ini dengan bijak, dengan menjaga intimasi kita dengan Tuhan, membangun relasi yang intim dengan keluarga kita. Mungkin selama ini karena kesibukan pekerjaan, urusan bisnis yang begitu padat, kita mulai renggang dengan anggota keluarga kita, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak kita, sehingga kita berkumpul satu rumah tapi terasa begitu jauh. Mari kita evaluasi intimasi hubungan kita. Mari kita membangun kembali relasi dengan orang-orang yang kita sayangi. Yang saya katakan tadi, keluarga kita, tetangga kita, atau masyarakat di sekitar kita. Kita membangun relasi yang baik. Dan kita membawa keluarga kita untuk bersama-sama memuji Tuhan, beribadah, sebagai bukti nyata keintiman dan pergaulan kita dengan Tuhan kepada Allah. Maka mari kita berbagi, memperhatikan sesama kita. Masyarakat yang membutuhkan dalam pandemik ini, kita bersama keluarga kita sebagai bukti bahwa kita intim dengan Tuhan. Kita mau berbagi dengan mereka. Mari kita menyatakan bukti nyata dan menyatakan kasih Allah itu kepada banyak orang. Bersyukur bahwa saya melihat kesaksian dari jemaat tetap berbagi meskipun dalam keadaan yang sulit, namun tidak membatasi kita untuk berbagi dengan orang lain. Biar ini terus kita jaga di dalam kehidupan kita
hari lepas hari. Biarlah melalui ibu bapak dan saya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Demikian firman Tuhan yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Kenal Tuhan, kenal diri, dan tahu diri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap semangat, tetap bersukacita, walaupun di rumah saja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, kami meneladani hamba-Mu Tuhan Henokh, yang hidup berbeda di tengah-tengah zaman yang bobrok. Manusia yang sudah rusak, yang mengikuti keinginan duniawi. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kami menjaga kesaksian hidup kami dengan berani tampil berbeda seperti dengan orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan untuk terus menjaga intimasi kami dengan Engkau, beribadah bersama, memuji memuliakan Engkau, membaca firman Tuhan hari lepas hari, sehingga hubungan kami bersama Engkau semakin erat. Dan tolong kami untuk membangun relasi yang baik juga, yang intim bersama keluarga kami, entah itu suami, istri, maupun anak-anak kami, dan juga masyarakat luas yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati jemaat-Mu dalam segala usaha pekerjaan, dalam pergumulan mereka. Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Bila dengan firman-Mu menjadi kekuatan kepada kami untuk kami menjalani hari demi hari, meskipun yang kami hadapi begitu sulit. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati dan menolong kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom jemaat yang kasih Tuhan, selamat pagi. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk semua rekan-rekan yang terlibat dalam pelayanan pada minggu hari ini. Yang kedua, kami terus mendorong jemaat sekalian untuk terus mendukung pelayanan gereja melalui persembahan. Dan persembahan tersebut dapat ditransfer langsung ke rekening gereja yang dapat dilihat di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, kami terus menghimbau jemaat untuk terus mematuhi himbauan pemerintah terkait COVID-19. Yang keempat, mari kita terus saling menopang dalam doa, serta terus memohon anugerah dari Bapa Surgawi untuk keselamatan kita dan bangsa kita. Demikian himbauan dari kami. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur karena kita boleh diberkati oleh Tuhan dan senantiasa disegarkan oleh firman Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini dengan pujian doksologi. Doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Johnny Febrianto dan akan diakhiri dengan lagu Amin. Mari kita berdiri. Oh,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semua. Mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu.